Kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan dari tempat kami masing-masing. Haleluya. Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, menaikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku, Tuhan. Oh, Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terpuji Engkau Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Oh Yesus, aku menyembah. Terima kasih Tuhan, biar setiap daripada kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan, bukan hanya dari mulut kami, bukan hanya dari lidah kami, tapi dari hati kami. Dan ketika kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa dari tempat kami masing-masing. Biar setiap daripada kami Tuhan boleh fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang meskipun hanya singkat, tapi ketika kami fokus Tuhan, kami percaya kami mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalah kami. Kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk setiap masalah persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita pada malam hari ini di dalam ibadah tengah minggu atau Kingdom Devotion ya Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini tanpa berlama-lama kita akan menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang akan diambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 Saudara ya. Bulan ini masih tetap ada di dalam The Valley of Refining atau lembah pemurnian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 bulan ini kita sudah banyak sekali mendengar, bahkan kita belajar tentang lembah pemurnian ini ya saudara. Nah,
Kenapa Allah lebih peduli kepada kualitas iman kita daripada sekedar kenyamanan hidup? Pasti di sini kita semua, banyak orang itu yang menginginkan kenyamanan hidup ya saudara. Siapa sih yang nggak mau hidup dengan nyaman begitu ya saudara. Sehingga memang banyak orang yang datang kepada Kristus itu dengan harapan hidupnya menjadi lebih ringan, doanya cepat terjawab, atau mungkin masalah di dalam hidupnya berkurang, atau mungkin banyak orang yang datang kepada Kristus ingin menghindarkan hidupnya dari masalah-masalah yang ada. Dan ingin agar hidupnya, jalan hidupnya itu mulus seperti jalan tol ya saudara. Banyak sekali orang yang mengharapkan demikian dengan mereka datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan maksud dan tujuan yang seperti itu saudara. Tetapi Alkitab menunjukkan realitas yang sangat berbeda dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena Allah lebih tertarik untuk membangun kualitas iman kita daripada kehidupan yang nyaman, saudara. Kehidupan yang nyaman di dalam ukuran manusia, kehidupan yang nyaman yang diharapkan dan didambakan oleh setiap orang, saudara. Ternyata Tuhan lebih penting mementingkan membangun kualitas iman kita, saudara. Rasul Petrus menegaskan bahwa iman orang percaya itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada emas, saudara, daripada emas yang fana. Kalau kita melihat sekarang harga emas sangat melonjak tinggi gitu ya saudara, sangat mahal, sangat melonjak tinggi. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa iman kita itu nilainya jauh lebih tinggi dari emas. Bahkan dikatakan emas yang murni. Emas yang murni itu kalau kita mau berikan harga, pasti harganya sangat mahal, saudara. Firman Tuhan mengatakan iman kita lebih dari emas yang murni, saudara. Artinya Tuhan sedang tidak bertindak kejam. Tetapi Tuhan sedang menjaga iman kita agar kita tidak menjadi murahan. Tuhan menjaga kualitas iman kita agar tidak menjadi iman yang hanya setengah-setengah, tidak menjadi iman yang tanpa nilai, tidak menjadi iman yang tanpa harga gitu saudara. Tetapi Tuhan mau lewat proses pemurnian, lewat proses yang namanya penderitaan, Tuhan mau menjaga agar iman kita itu memiliki kualitas yang sangat luar biasa pada hari kedatangan Tuhan nanti, saudara. Kalau di dalam bulan-bulan yang lalu kita sudah pernah belajar tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, di mana 5 gadis yang bijaksana sangat-sangat mempersiapkan dirinya untuk menantikan sang mempelai, saudara. Begitu juga hidup kita di dalam Tuhan sebagai orang yang percaya. Lewat pemurnian, lewat proses di dalam penderitaan, Tuhan mengizinkan agar iman kita itu tetap terjaga kualitasnya, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita didapati memiliki iman yang sangat tinggi kualitas nilainya, saudara. Tanpa lembah pemurnian, iman akan mudah berubah menjadi sekedar alat untuk mencapai kenyamanan hidup. Tanpa lembah pemurnian, iman kita hanya iman yang biasa-biasa saja. Tuhan mengizinkan proses yang sulit itu agar iman kita tidak berpusat kepada kenyamanan hidup, tetapi berpusat kepada Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bahwa manusia itu bukan pemegang kendali sesungguhnya, bahwa Tuhan itu bukan alat untuk kita mencapai tujuan dan keinginan-keinginan hati kita, bahwa kita harus memiliki penilaian yang baik terhadap diri kita, bukan down, bukan rendah ketika dunia memandang kita rendah, tetapi kita harus melihat bagaimana Tuhan memandang kita. Dengan lewat lembah penderitaan, lewat proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan ingin meluruskan banyak hal di dalam hidup kita, saudara. Mungkin seringkali kita ikut Tuhan dengan motivasi yang berbeda. Mungkin kita ikut Tuhan dengan motivasi yang saat ini mungkin belum benar. Oleh sebab itu malam hari ini ayo kita bersama-sama, kita datang kepada Tuhan itu dengan motivasi dan dengan
pandangan yang benar, saudara. Tuhan itu menjadi prioritas yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Jadi iman di dalam hidup orang percaya itu bukan alat untuk mencapai kenyamanan hidup. Iman itu bukan alat untuk mencapai apa yang kita mau. Iman itu bukan alat untuk mencapai agar hidup kita tanpa masalah, saudara. Tetapi lewat iman kita harus berpusat kepada Tuhan. Bukan berpusat kepada apa yang kita terima, tetapi berpusat kepada pribadi yang memegang kendali di dalam hidup kita, saudara. Ingat sekali lagi, iman kita itu lebih berharga dari emas yang murni, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mau malam hari ini kita belajar bagaimana orang percaya hidup dengan benar di dalam lembah pemurnian, saudara. Yang pertama, mengubah ukuran keberhasilan hidup. Ini hal yang sangat penting, saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan bahwa hidup kami ini tidak tertuju kepada yang kelihatan, tetapi kepada yang tidak kelihatan. Keberhasilan itu bukan lagi diukur dari seberapa cepat masalah di dalam hidup kita itu selesai, saudara. Tetapi keberhasilan itu diukur dari seberapa dalam iman kita itu mengakar kepada Tuhan dan bertumbuh kepada Tuhan. Jadi keberhasilan kita itu, keberhasilan orang-orang yang percaya itu bukan diukur dari kenyamanan hidup, bukan diukur dari hidup tanpa penderitaan, bukan diukur dari hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang berakar, hidup yang tertanam di dalam Tuhan, saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dengan jelas mengatakan bahwa hidup kami ini tidak tertuju kepada yang kelihatan, tetapi kepada yang tidak kelihatan. Itulah iman, saudara. Hidup orang percaya seharusnya tidak bergantung kepada apa yang di depan mata, bukan bergantung kepada keadaan yang ada di depan kita, bukan bergantung kepada kenyamanan hidup orang lain, atau bukan bergantung kepada harapan-harapan yang fana di dalam diri kita, tetapi justru apa yang tidak kelihatan, yaitu pribadi Tuhan Yesus di dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Lalu yang kedua, belajar setia tanpa kepastian instan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingatkan sekali lagi, Tuhan itu Allah yang suka sekali berproses. Tuhan itu Allah yang senang sekali dalam proses. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan proses di dalam hidup anak-anaknya itu bukan tanpa tujuan, tetapi justru ada tujuan di baliknya, saudara. Oleh sebab itu yang Tuhan mau apa? Kita belajar setia, sekalipun tanpa kepastian instan, sekalipun tanpa kepastian bahwa keadaan akan berubah, sekalipun tanpa kepastian Tuhan akan selalu menjawab iya di dalam doa kita, tanpa kepastian bahwa kapan Tuhan akan menolong. Di mana hari Minggu suami saya mengingatkan bahwa ada 3 hal, saudara. Apa, saudara? What, how, and when. Sekalipun kita tidak tahu kapan masalah kita akan selesai, sekalipun kita tidak tahu kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi, sekalipun tanpa kita tahu, tanpa kepastian, tetapi Tuhan mau kita setia, saudara. Iman yang dimurnikan adalah iman yang tetap taat, walaupun belum melihat hasilnya. Iman itu sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, saudara. Tetapi Tuhan mau kita setia, sekalipun kita belum melihat hasilnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Inilah iman yang dewasa. Ayo kita memilikilah iman yang dewasa. Iman yang tidak menawar Tuhan dengan syarat. Iman yang tidak menggerutu kepada Tuhan, iman yang tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, iman yang tidak setengah-setengah ketika ikut Tuhan, tetapi iman yang tidak tawar-menawar dengan Tuhan, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu menaruh pengharapan pada penilaian Kristus, bukan manusia. Sekali lagi kita diingatkan pada malam hari ini, saudara. Pemurnian iman membebaskan kita dari kebutuhan untuk diakui sekarang. Pemurnian iman itu membebaskan kita dari kehidupan yang
perlu validasi dari orang lain. Pemurnian itu membebaskan iman kita dari hal-hal seperti itu. Karena apa, saudara? Karena kita belum melihat hasilnya. Karena kita menantikan pujian yang sejati dari Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita dipuji oleh manusia, kalau kita disanjung oleh manusia, kalau kita dibangga-banggakan oleh manusia, saudara, itu tidak akan bertahan lama, saudara. Dan yang harus kita ketahui adalah ketika orang lain berbuat seperti itu kepada kita, pasti orang lain itu mengharapkan sesuatu kepada kita, saudara. Dan itu membuat tuntutan di dalam hidup kita bahwa dia membangun ekspektasi yang tinggi terhadap kita. Jadi jangan kaget ketika kita gagal untuk memenuhi ekspektasinya. Dia akan sangat kecewa kepada kita, dan itu akan membuat kita sangat kecewa kepada orang itu, saudara. Oleh sebab itu, pemurnian iman itu membebaskan kita dari hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena yang terpenting itu pujian yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang setia, hai hambaku yang baik dan setia. Wah, itu hal yang luar biasa, saudara. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itu memberikan pujian, itu memberikan kata-kata bangga gitu ya, saudara, kepada kita anak-anaknya. Wow, itu jauh lebih tinggi, sangat-sangat lebih tinggi nilainya daripada manusia yang memuji kita, saudara. Kalau manusia memuji kita, itu akan membuat kita itu tinggi hati, membuat kita jatuh, saudara. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan pujian kepada kita, anak-anaknya, marilah hai hambaku yang baik dan setia, itu membuat damai sejahtera yang luar biasa di dalam hati kita, saudara. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 18 mengatakan bahwa sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Orang yang dipuji oleh Tuhan loh, saudara. Apakah itu tidak menjadi kerinduan saudara? Itu menjadi kerinduan saya, saudara. Sebagai penutup pada malam hari ini, lembah pemurnian itu mengajarkan satu kebenaran yang penting. Mari kita ingat sama-sama hal ini ya, saudara. Tuhan tidak sedang mempersiapkan kita untuk hidup yang nyaman. Jadi, kalau kita sedang ada di dalam kehidupan yang tidak nyaman malam hari ini, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan marah-marah, jangan emosi, jangan kesel, saudara ya. Karena lembah pemurnian yang sedang kalian alami, yang sedang Bapak Ibu Saudara sekalian alami, itu mempersiapkan kita untuk hari perjumpaan kita dengan Kristus. Ketika Tuhan datang, yang kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya, itu kita akan menghasilkan iman-iman yang berkualitas tinggi. Iman yang tidak dimurnikan mungkin terlihat baik sekarang. Ingat saudara ya, lalang dan gandum mereka tumbuh bersama-sama. Tetapi yang akan bertahan, yang akan dipanen, itu apa saudara? Yang akan dipanen itu adalah gandum. Kalau ilalang, akhir dari ilalang apa saudara? Dia akan dibuang ke dalam api. Begitu juga iman kita yang tidak dimurnikan, dan iman yang dimurnikan itu akan terlihat sama-sama, saudara. Orang yang tidak mengenal Tuhan mungkin ya hidupnya akan terlihat diberkati, saudara. Tetapi hati-hati, ketika hari kedatangan Tuhan itu akan terlihat jelas semuanya, saudara. Tidak untuk kekekalan. Iman yang tidak dimurnikan, iman yang tidak bertahan melalui pemurnian, itu tidak akan bersifat kekal. Tetapi iman yang mengalami pemurnian, iman yang bertahan di tengah pemurnian, iman yang berhasil dimurnikan, itu bernilai kekekalan, saudara. The Valley of Refining bukan tentang kehilangan, melainkan tentang nilai iman yang sedang Tuhan jaga. Jadi jangan merasa
useless, jangan merasa tidak berguna, jangan merasa putus asa ketika hidup kita saat ini tidak baik-baik saja. Ingat saudara, itu adalah lembah pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi ada satu kabar yang sangat luar biasa, bahwa di tengah-tengah lembah pemurnian, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bukan hanya menyertai kita saat berjalan di dalam lembah, tetapi justru Dia sendiri, pribadinya sendiri, yang akan memimpin kita, berjalan di depan kita, untuk menyertai, memberikan ketenangan, memberikan penghiburan, memberikan pimpinan, dan damai sejahtera dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Mungkin firman Tuhan malam hari ini sangat singkat dan sederhana, tetapi kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, mungkin yang sederhana ini dapat mengubahkan setiap kami, dapat mencelikkan kerohanian kami Tuhan, bahwa kami tahu, kami yakin, dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, dan kami akan diubahkan ya Tuhan. Kami mau mengubah ukuran keberhasilan hidup kami. Kami mau melihat, kami mau belajar setia Tuhan, sekalipun tanpa kepastian instan, sekalipun keadaan kami belum berubah, ataupun sekalipun doa-doa kami belum dijawab oleh Tuhan. Kami mau belajar setia Tuhan, dan kami juga mau menaruh pengharapan kami kepada pribadi-Mu ya Tuhan. Kami mau tertanam, kami mau berakar yang kuat di dalam Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami kepada penilaian Kristus. Cara pandang kami akan berubah Tuhan. Kami tidak memerlukan validasi dari dunia ataupun kebanggaan dari dunia. Yang kami mau adalah penilaian dari Engkau Tuhan. Bagaimana Tuhan Kau mendapati kami tetap setia hingga akhirnya ketika Engkau datang Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kami. Ya Bapa, hamba-Mu khususnya berdoa bagi jemaat-Mu yang malam hari ini mendengarkan ibadah singkat malam hari ini Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun kami berada, apapun lembah yang sedang kami alami, apapun lembah yang mungkin sedang kami lewati, yang sedang kami gumuli, kami tahu dan yakin Tuhan bahwa ada Engkau di sana, ada Engkau di sini menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kesabaran-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu, untuk segala sesuatu yang Kau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.